nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ithafus Sajid bi majmu'atin minal adabil muhimma fil masajid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis buku ini, suwar min ijlalis salaf lil ilmi fil masjid wa ghairihi. Bentuk-bentuk pemuliaan salaf terhadap ilmu ya, ketika di masjid dan di selainnya, yaitu di luar masjid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Amir Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, berkata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, kana Yahya ibnu Sa'id yujalisu Rabi'ata ibna Abi Abdurrahman At-Tamimi. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau menceritakan dulu Yahya ibnu Sa'id bermajelis di majelisnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Faida ghaba Rabi'ah haddatsahum, yakni ahsanal hadis. Kalau si Rabi'ah tidak ada, tidak datang, tidak ngajar, maka Yahya yang menyampaikan hadis, Yahya yang menggantikan ngajar, Yahya yang mewakili Rabi'ah untuk ngisi pengajian. Bahasa kitanya seperti itu. Wa kana katsirul hadis, dan dia si Yahya katsirul hadis, banyak hadis yang dia hafal. Namun apa? Fa idza hadara Rabi'ah kaffa Yahya. Kalau Rabi'ah datang, Yahya pun menahan diri dari menyampaikan hadis, tidak melanjutkan hadis. Ijlalan bi Rabi'ah wa laisa Rabi'atu asanna minhu wa huwa fi ma huwa fi. Kenapa Yahya menghentikan menyampaikan hadis? Yahya ibnu Sa'id tidak mau menyampaikan hadis tatkala Rabi'ah datang, dalam rangka menghormati, memuliakan, menghargai Rabi'ah. Bukan dikarenakan Rabi'ah lebih tua, bukan dikarenakan Rabi'ah lebih berumur dibandingkan Yahya, bukan. Bahkan Rabi'ah dan Yahya masih seumur. Namun apa ya ikhwan? Wa kana kullu wahidin minhuma mujillan li sahibihi. Masing-masing dari mereka berdua, baik si Yahya, baik si Rabi'ah, Yahya memuliakan Rabi'ah, Rabi'ah memuliakan Yahya. Hakadha ya ikhwa ya tullabul ilm, sya'nul ulama wa da'bul ulama. Demikian mereka kondisi para ulama, wada'bul ulama, kebiasaan para ulama. Satu sama lainnya mereka menghargai, mereka memuliakan, mereka menghormati orang yang berilmu. Bukan dikarenakan personnya, tapi dikarenakan ilmu yang dia bawa. Dikarenakan di sana ada ilmu, ada hadis, ada fikih yang selayaknya dia dimuliakan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang ada pada orang tersebut. Dan itu juga sebagai bentuk misdaqan liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Sebagai bentuk pembenaran akan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang yang berilmu di atas orang yang beriman. Juga Nabiuna alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Tatkala antum mempelajari Al-Quran, antum mempelajari ilmu syar'i, antum mempelajari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum menghafalkan Al-Quran, antum menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis Allah pasti akan mengangkat derajat seorang hamba. Ya ikhwah, keberadaan seseorang saja tatkala dia dekat dengan orang yang berilmu, derajat seseorang itu bisa terangkat loh. Ya apa tidak? Ada seorang alim, dia dekat dengan seorang alim, ini orang awam, derajat dia akan terangkat di mata banyak umat manusia dikarenakan kedekatan dia dengan seorang alim tersebut. Wa kaifa biman huwa alim? Terus bagaimana dengan orang yang dia sendiri yang berilmu? Dia sendiri ulamanya, ilmu itu ada pada dia. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan lebih-lebih lagi mengangkat derajat orang tersebut. Kemudian qala Ubaidullah ibnu Umar rahimahullah taala, Ubaidullah ibnu Umar al-Umari, beliau menceritakan, kana Yahya ibnu Sa'id yuhadditsuna fayasihu alaina mithlul lu'lu'. Dulu Yahya ibnu Sa'id menyampaikan hadis kepada kami mengalir ibarat lu'lu'. Ya. Lu'lu' itu permata, lancar gitu loh. Ya. Nyampaikan ya. Haddatsana fulan disampaikan. Fa idza tala'a Rabi'atur Ra'i qata'a Yahya haditsahu. Namun tatkala Rabi'ah datang, Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman ini dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Ada kisah ya ikhwan sebenarnya pada kisah Rabi'ah ini tadi. Anda selesaikan dulu ya. Tatkala si Rabi'ah datang, qata'a Yahya haditsahu. Yahya ibnu Sa'id memutus penyampaian hadis. Ijlalan li Rabi'ah wa i'zaman lahu. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap Rabi'ah. Ya ikhwan, Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman ini dulu beliau memiliki bapak yaitu Abu Abdurrahman, seorang yang mujahid, berjihad. Pernah suatu hari bapaknya ini berangkat berjihad dengan menitipkan banyak uang dinar kepada emaknya si Rabi'ah. Dek, saya abang mau pergi berjihad. Ini uang, kamu simpen. Berangkat beliau berjihad sekian lama. Kemudian bertahun-tahun ya, meninggalkan kampung halaman pergi berjihad. Uang ini tadi dibelanjakan, digunakan oleh emaknya si Rabi'ah untuk biaya pendidikan Rabi'ah. Sampai si Rabi'ah menjadi seorang yang berilmu. Ketika pulang si Rabi'ah, yaitu ketika pulang Abu Abdurrahman, bapaknya Rabi'ah, melihat di rumahnya ada seorang laki-laki. Kok ada orang ini? Siapa ini? Mau ditangani sama dia. Akhirnya sempat mau kelahi.
ya, gulat. Akhirnya orang berkerumun, dilerai oleh orang. Jangan, ini bahasa kitanya, ini anakmu. Tanya dia sama istrinya, "Dek, mana duit yang saya tinggalin dulu? Kita mau beli Pajero ini mungkin." Nah, kalau zaman sekarang ya. Kata istrinya, "Udah habis, Kak. Untuk biaya sekolahnya Robiah." "Hah? Habis? Kemana?" "Untuk mondok dia." Misalkan kayak gitulah. Intinya biaya uangnya tadi habis untuk pendidikan Robiah. Udah. Dia jalan ke masjid. Pas ke masjid, dia melihat ada majelis. Ada seorang pemuda yang sedang ngajar. Dia tanya, "Siapa itu?" Orang-orang bilang itu adalah Robiah. Kaget dia, "Anak saya." Ya, akhirnya dia bilang ke istrinya, "Kalau seperti itu, saya ridho uang saya dipakai semuanya." Dia setelah melihat keberhasilan anaknya, dia pun bangga. Seneng orang tua ya ikhwan. Orang tua, emak antum, bapak antum, kalau antum habis uang banyak pun tidak masalah. Yang penting anaknya berhasil. Ya toh? Masya Allah, dia mondok di pesantren, hafal Al-Quran, hafal hadis, pulang-pulang kampung Ramadan bisa jadi imam. Ya enggak? Pulang-pulang mungkin bisa berdakwah. Subhanallah, orang tua seneng gitu loh. Orang tua pun bangga punya anak seperti ini. Tapi kalau di pondok pesantren, duit SPP udah 1.200.000 sebulan. Tahu-tahu dapat telepon kelahi. Tahu-tahu dapat telepon tidur terus, azan subuh belum bangun. Tahu-tahu dapat telepon udah mondok 7 tahun, ngaji pun nggak bisa. Itu orang kayak gitu, orang tua antum sedih gitu loh. Ya enggak? 7 tahun SPP sudah 1.200.000. Kalau dibeliin mobil udah dapat Innova ini tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi belajar itu bersemangat gitu loh. Buktikan. Insya Allah saya bisa gitu loh. Qala Muhammad ibn Rafi'. Berkata Muhammad bin Rafi' rahimahullah ta'ala. Lihat, beliau menceritakan, kuntu ma'a Ahmad wa Ishaq inda Abdur Razzaq rahimahullah ta'ala. Faja'ana yaumul fitri. Kata Muhammad ibn Rafi', dulu aku bersama Imam Ahmad dan bersama Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai dan Imam Ahmad bertemanan. Beliau pernah menuntut ilmu ke negeri Yaman, ke negerinya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala. Imam ahli Yaman, ulama negeri Yaman. Di zaman dahulu, di zamannya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, umat manusia, para penuntut ilmu, para ulama berbondong-bondong untuk datang ke negeri Yaman untuk mengambil hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Dikenal pada waktu itu adalah masa-masa keemasan negeri Yaman. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, bahkan Al-Imam Al-Bukhari, Sang bin Rahawai, Yahya ibnu Ma'in, dan banyak para ulama. Mereka berbondong-bondong mendatangi Al-Imam Ahmad. Jadi negeri Yaman ya ikhwan dulu dikenal negerinya para ulama. Berbondong-bondong mereka datang ke negeri Yaman untuk menuntut ilmu dengan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala. Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Sebagian mereka para ulama dia mengatakan la budda ila San'a wa in talas safar. Harus rehla ke San'a meskipun jauh jaraknya. Luar biasa perjuangan para ulama ke negeri Yaman. Namun pada waktu itu di negeri Yaman si Abdul Razzaq ini terpengaruh dengan teman duduknya, kawan akrabnya, yaitu Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai, punya pemikiran Syiah. Sehingga Abdul Razzaq As-San'ani terpengaruh dengan pemikirannya. Sehingga orang-orang pun meninggalkan majelisnya Abdul Razzaq, nggak mau mengambil riwayat dari Abdul Razzaq. Dia punya kitab Musannaf Abdul Razzaq. Lama Yaman putus dari ulama, putus dari para penuntut ilmu.
Sampai-sampai sebagian masyayikh kita seperti Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali yang ada di Madinah sekarang, dulu beliau di Mekah. Beliau pernah mengatakan, tidak ada masa yang paling ramai para penuntut ilmu rihlah ke negeri Yaman setelah zamannya Abdul Razak, melainkan pada zaman Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ana pernah bertanya kepada Syekh Amin Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ya Syekh, qabla Syekh Muqbil hal yujad fil Yaman alim ulama? Kata beliau, ada tapi sedikit. Ya. Dulu dikenal dengan pemahaman-pemahaman Syiah, Tasyayyu, Sufiyah di negeri Yaman. Subhanallah, Syekh Muqbil, dan itu Hasan min Hasan Daulah Saudiyah. Beliau talabul ilm, menuntut ilmu di Saudi Arabia, di Madinah, di Mekah, duduk dengan kibar ulama di kota Mekah. Kemudian beliau kembali ke negeri Yaman dan beliau berdakwah di negeri Yaman. Subhanallah, rajulun fi ummatin, seorang laki-laki di tengah-tengah umat yang beliau mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, mendakwakan Tauhid, mendakwakan tamasuk bis Sunnah di tengah-tengah masyarakat yang pemikirannya Syiah Zaidiyah, di tengah-tengah masyarakat yang pemikirannya Sufiyah tulen kental. Syekh Muqbil indahu syaja'ah, beliau punya keberanian, wa indu quwwatus salabah, berani, kuat, beliau berdakwah. Subhanallah ya ikhwan, alhamdulillah, setelah mergiz Darul Hadis yang ada di Dammaj, maka muncullah marokis Darul Hadis dari berbagai macam penjuru. Ya, yang tadinya cuma satu mergiz Darul Hadis Dammaj yang ada di zaman Syekh Muqbil, namun sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh Muqbil, qad rabbaitu alfa muqbilin, aku telah mendidik, mentarbiyah ribuan muqbil di negeri Yaman. Yang tadinya cuma satu margiz Darul Hadis di Dammaj, sekarang alhamdulillah para penuntut ilmu berdatangan sini berganti ke negeri Yaman dari berbagai macam penjuru. Ada Darul Hadis Ma'bar, ada Darul Hadis bil Fiyush Lahaj, ada Darul Hadis Mafraq Qubaish, ada Darul Hadis di Ba'dan, ada Darul Hadis di Sumain, ada Darul Hadis Hujairah, ada Darul Hadis Madinatus Salam Syabwa Atak, ada Darul Hadis Bisyahr, ada Darul Hadis bil Mukalla, Darul Hadis Fitarim. Rata-rata hampir setiap provinsi di negeri Yaman alhamdulillah saat ini banyak marokis Darul Hadis, ya. Itu bisa menampung para penuntut ilmu negeri Yaman. Jadi negeri Yaman itu dikenal dengan negeri para ulama, ya ikhwan. Ya. Kata Muhammad ibn Rafi, dulu aku bersama Imam Ahmad dan bersama Ishaq bin Rahawai di sisi Abdul Razak. Ya. Tiba-tiba pada waktu itu datang kami berada pada waktu Idul Fitri. Fa kharajna ma'a Abdul Razak ilal musalla. Kami pun keluar menuju lapangan bersama Abdul Razak. Wa ma'ana nasun katsir. Dan bersama kami, kata Muhammad bin Rafi', ada rombongan yang sangat banyak. Demikian ya ikhwan, sya'nul ulama. Orang-orang yang menghargai para ulama, sehingga mereka berbondong-bondong ingin dekat dengan para ulama, ingin dekat dengan orang-orang yang berilmu. Falamma raja'na da'ana Abdul Razak ilal ghada. Tatkala kami pulang dari sholat Id, pulang dari lapangan, Abdul Razak mengundang kami untuk makan siang. Tsumma qala li Ahmad wa Ishaq. Kemudian Abdul Razak berkata kepada Imam Ahmad dan berkata kepada Ishaq bin Rahawai, ra'aitul yaum ajaban lam tukabbira. Wahai Ahmad, wahai Ishaq, pada hari ini aku melihat sesuatu yang aneh. Lam tukabbira, kalian tidak bertakbir pada hari Id. Kenapa kalian berdua diam saja? Ahmad tidak bertakbir, Ishaq bin Rahawai juga tidak bertakbir. Faqal Ahmad wa Ishaq. Lalu Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai mengatakan, ya Abu Bakar. Abu Bakar kunya dari Abdul Razak. Kunna nantadhiru hal tukabbir fanukabbir. Wahai Abu Bakar,
Kami itu sebenarnya menanti engkau. Apakah engkau bertakbir? Sehingga kami ikut mau bertakbir juga. Falamma ra'ainaka lam tukabbir amsakna. Tatkala kami melihat engkau tidak bertakbir, kami pun menahan diri dari bertakbir. Qal, kata Imam Abdul Razzaq, wa ana kuntu anzur ilaikuma hal tukabbiran fa ukabbir. Kata Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sebenarnya aku juga melihati kalian berdua, menanti kalian, kucermati apakah kalian takbir, supaya aku juga bertakbir gitu loh. Masya Allah, subhanallah, hakadzal ulama, hakadzal ulama. Demikianlah para ulama ya ikhwan. Ya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq bin Rahawai tidak mau bertakbir. Kenapa? Karena segan dengan Al-Imam Abdul Razzaq. Kami tidak mau takbir sampai nunggu Abdul Razzaq. Ya enggak? Itu tadi. Tidak mau mendahului gurunya ya ikhwan. Tidak mau mendahului ulama. Hakadha da'bul ulama. Hakadha adab. Demikian adab. Ini tidak kadang sebagian orang. Bertamu, ustadznya belum duduk, santrinya udah duduk duluan. Iya enggak? Ustadznya belum makan, santri udah makan duluan. Ya enggak? Tamu ke rumah orang barengan sama ustadz. Belum ustadznya nyicip, ini udah minum duluan, udah makan duluan dia. Ya enggak? Termasuk juga jalan. Ya. Ada ustadznya jalan duluan, santrinya di belakang. Ini enggak, santri depan, ustadznya ketinggalan. Itu zaman sekarang ya, ikhwan. Ya. Lihat para ulama adabnya mereka. Barokah ilmunya mereka, penuh dengan adab, penuh dengan fawaid. Luar biasa, subhanallah ya ikhwan ya. Min babil faidah ikhwan. Yaman itu ya negara yang indah ya ikhwan. Negara yang sebenarnya kaya, namun tidak dikelola dengan baik. Mungkin itu juga hikmah Allah SWT menjadikan Yaman negara yang secara tataan tidak tertata. Karena Allah SWT menginginkan masih utuh ilmu yang ada di sana. Sebab suatu negara kalau sudah kemasukan luar, orang-orang asing, biasanya orang-orang asing akan merusak budaya-budaya dan kebaikan di suatu negeri tadi. Suatu hari sekitar di bulan Juli apa ya kalau tidak salah, atau di bulan Agustus, ana bersama sebagian para penuntut ilmu yang dari Indonesia ingin belajar ke Yaman. Ana undang, ana ajak mereka ke majelisnya Syekh Muhammad Bamusa yang ada di Mekah. Ana bilang, Syekh, ini tulabul ilm ingin safar ke negeri Yaman. Kata Syekh, antum mau safar ke negeri Yaman? Ana mau ke Indonesia untuk daurah muhadarah. Kemudian beliau diam sejenak. Syekh Muhammad Bamusa mengatakan, ya akhi, al-Yaman la yabqa asy al-jamil fil Yaman illa al-ilm. Ya akhi, di negeri Yaman itu tidak ada sesuatu yang paling indah di negeri Yaman kecuali ilmu. Ya ikhwan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang ke negeri Yaman, ma ja'u min ajli tijarah wa ma ja'u min ajli mal wa ma ja'u min ajli dunya wa ma ja'u min ajli siyahah, innama ja'u min ajli ilm. Orang-orang yang datang ke negeri Yaman bukan untuk dagang, bukan untuk cari harta, bukan untuk rekreasi, namun mereka datang ke sana min ajlil ilm. Yaman terkenal dengan sesuatu yang masih utuh di sana adalah al-ilm, ilmu syar'i. Wal ulama wal khutaba wa tullabul ilm mutawafirun muntashirun fi biladil Yaman, alhamdulillah.
Qala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, an abi, dari bapaknya, sami'a Aba Wa'il, dia mendengar Abu Wa'il, su'ila, ditanya. Jadi Abu Wa'il pernah ditanya, anta akbar au Rabi ibnu Khuzaim, wahai Abu Wa'il, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih senior, engkau atau Rabi bin Khuzaim? Qal, apa kata Abu Wa'il? Ana akbar min husnan wa huwa akbar minni aqlan. Aku lebih tua, lebih senior dari sisi umurnya, namun Rabi ibn Khuzaim akbar minni aqlan, lebih tinggi, lebih senior, lebih besar akalnya, ilmunya. Lihat tawadhu'nya Abu Wa'il, ya ikhwan, dia mengakui, menghormati Rabi bin Khuzaim, bahwasanya Rabi bin Khuzaim akbar minhu aqlan wa ilman wa adaban. Kemudian qala Malik ibn Anas, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, kana ibnu Sirin qad marida wa takhallafa 'anil hajj. Dulu Muhammad bin Sirin pernah sakit dan tidak bisa mengerjakan haji. Fakana ya'muru man yahuj ay yanzur ila hadil Qasim ibni Muhammad wa lubusihi wa nahiyatihi fayuballighuna dzalika fayaqtadiya bil Qasim rahimahumullahu jami'an. Dulu Muhammad bin Sirin pernah sakit sehingga beliau tidak bisa berhaji. Sehingga Muhammad bin Sirin menyampaikan kepada orang yang berhaji, kalau engkau ketemu dengan Al-Qasim bin Muhammad, coba engkau cermati lubusihi, pakaian dia, wa nahyatihi, penampilannya, cermati itu pakaiannya, cermati penampilannya, sehingga mereka pun mencermati, mengamatinya. Fayuballighunahu dzalik. Lalu mereka yang melihat Al-Qasim bin Muhammad tadi menyampaikan kepada siapa? Muhammad bin Sirin. Fayaqtadiya bil Qasim rahimahumullahu jami'an. Sehingga Muhammad bin Sirin pun mencontoh Al-Qasim bin Muhammad. Lihat ikhwan di sini. Jelas ya? Wadih. Bagaimana pemuliaan ulama kepada ulama. Ingin mencontoh para ulama. Ketika tidak mampu dia melihat bagaimana adab para ulama, bagaimana penampilannya, bagaimana tata cara dia ngomong, bagaimana pakaiannya, dia suruh orang lain, coba engkau cermati alim fulan, bagaimana pakaiannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana adabnya, bagaimana lisannya, bagaimana penampilan dia. Kalau sudah engkau amati, sampaikan kepadaku. Apa tujuannya? Fayaqtadiya bil Qasim, dalam rangka untuk mencontoh Al-Qasim bin Muhammad. Lihat Al-Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau memperhatikan pakaian seorang alim. Oleh karenanya ya ikhwan, ya tullabul ilm, diwajibkan bagi antum, diharuskan bagi antum semua agar memperhatikan pakaian bersih, rapi, jangan kumel, bisa setrika-setrika, penampilan yang rapi. Kenapa? Karena penampilan antum, pakaian antum akan diperhatikan oleh banyak orang. Kalau seorang penuntut ilmu kumel, tidak gosok gigi, tidak mandi, bau, baju sobek-sobek, bolong-bolong. Tapi kalau sewa lapangan futsal mampu, beli baju tak mampu, beli peci tak mampu, pengajian belajar tidak pakai peci. Gimana seorang penuntut ilmu seperti ini? Jadi sehingga penuntut ilmu itu harus rapi, bersih, kelihatan bagus. Jelas? Itu ada ya ikhwan. Pakaian tuh dilihat. Demikian ketika antum menjadi seorang pengajar, beradab, berpakaian yang rapi, yang bagus.
Karena pakaian antum yang rapi dan bagus tadi akan menjadi contoh panutan bagi orang lain. Dilihatnya, Masya Allah, Ustadz Wandi. Coba kalau tadi, Wandinya tadi, rambut tidak dicukur, baju kumel. Antum saja lihat, kalau ustadznya pakai sorban, ikut pengen pakai sorban. Kalau ustadznya pakai gamis panjang, ikut pakai gamis panjang. Ya enggak? Antum lihat pondok-pondok pesantren itu, pakaian santri itu enggak lepas dari pakaian ustadznya. Ya benar? Pakaian ustadznya. Lihat santri-santri di pondok NU, pakaian apa? Sarung, peci hitam itu, ya enggak? Pakai baju koko. Ngikut siapa? Ikut ustadz kiainya. Yang di pondok begamis panjang juga karena ikut ustadz, ikut kiainya. Yang di pondok jamaah tabligh sering pecinya agak tinggi gitu ya. Karena ikut apa? Ikut ustadz, ikut kiainya toh. Ya benar? Seperti itu. Qultu, kata penulis buku ini, Bashar ibn Shadiq al-Salah, beliau mengatakan, hakadha ahlul ilmi rahimahumullah yahmiluna al-adab wa yu'allimunaha tullabahum wa abna'ahum. Demikianlah para ulama, mereka membawa adab-adab tersebut, mengambil adab-adab tersebut, lalu mereka ajarkan adab-adab tadi kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. Sehingga wajib bagi kita semua, ya tullabul ilm, ayul ikhwa, ayul aba, untuk beradab, berakhlak, mulai dari penampilan, mulai dari tata cara ngomong, tata cara duduk dan yang selainnya, untuk diperhatikan supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin dan juga tullabul ilm. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.